Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar matematika tema 6 subtema 2. Maaf, subtema 1 ya ini. Ya, subtema 1. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah diharapkan kalian mampu menyebutkan berbagai jenis alat pengukur berat yang digunakan sehari-hari. Yang kedua, diharapkan kalian mampu menunjukkan satuan berat pada timbangan. Yang ketiga, diharapkan kalian mampu menjelaskan hubungan satuan berat, gram, dan kilogram. Yang keempat, diharapkan kalian mampu menjelaskan cara membaca hasil pengukuran berat pada timbangan. Yang kelima, diharapkan kalian mampu membaca hasil pengukuran berat benda menggunakan berbagai jenis timbangan. Keenam, diharapkan kalian mampu menuliskan kalimat matematika dari permasalahan terkait dengan satuan berat. Oke. Pertama adalah jenis-jenis alat pengukur berat, ya. Nah, alat untuk mengukur berat itulah yang disebut dengan timbangan, ya. Atau bisa dibalik, timbangan adalah alat untuk mengukur berat benda. Jenis timbangan dan kegunaannya. Yang pertama, timbangan badan, berat badan. Nah, timbangan ini digunakan untuk mengukur berat badan manusia. Berikutnya, timbangan digital. Timbangan digital digunakan untuk menimbang buah dan sayur di swalayan atau supermarket. Ini bisa kita lihat ya di swalayan atau supermarket. Lanjut, timbangan pasar. Timbangan ini biasa digunakan untuk menimbang telur dan sembako seperti gula, terigu, dan minyak goreng, serta yang lainnya. Berikutnya, ini timbangan kue atau disebut juga dengan timbangan rumah tangga. Timbangan ini biasa digunakan untuk menimbang berbagai macam bahan makanan yang kecil-kecil seperti bahan untuk membuat kue atau bahan masak di rumah. Berikutnya, ini timbangan gantung. Timbangan ini biasa digunakan untuk menimbang benda yang berat. Contohnya, beras 1 karung, ukuran 1 karung, jagung 1 karung, dan lain sebagainya. Ya. Berikutnya ini timbangan duduk. Timbangan ini biasa digunakan untuk menimbang sayur, buah, atau bahan makanan lainnya. Ini timbangan duduk. Timbangan ini biasa digunakan untuk menimbang barang dengan beban yang berat. Lanjut, timbangan tangan. Timbangan ini biasa digunakan untuk menimbang buah dan sayur. Nah, itulah di jenis-jenis timbangan. Satuan berat pada timbangan. Perhatikan. Satuan baku untuk berat. Hasil pengukuran berat dengan timbangan dinyatakan dalam satuan berat sebagai berikut, yaitu kilogram, hektogram, atau biasa ons sama dengan ons, gram. Nah, ini adalah satuan berat yang kita gunakan, ya. Saya ulangi, kilogram atau disingkat dengan kg, hektogram atau disingkat dengan Hg atau biasa disebut dengan ons, dan gram atau disingkat dengan G. Berikutnya, hubungan satuan berat gram dan kilogram. Nah, ini tangganya kilogram, hektogram, dekagram, gram. Apabila 1 kali turun tangga, maka dikalikan dengan 10. Apabila naik 1 tangga, maka dibagi dengan 10. Perhatikan, hubungan antara satuan berat. Ini kilogram ke hektogram, turun 1 tangga, maka 1 kilogram sama dengan
10 hektogram. Lanjut. Kilogram kita rubah ke gram. Berarti turun berapa kali? Coba kita lihat. 1, 2, 3 kali turun. Maka dikali 1000. Jadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Selanjutnya, hektogram. 1 hektogram berapa gram? Coba kita lihat. Turun 1 kali. 1, 2. Ternyata turun 2 kali. 1 hektogram 2 kali turun ke gram. Maka 1 hektogram sama dengan 100 gram. Oke, semoga kalian paham ya. Sekarang kita lanjut. Cara membaca hasil pengukuran berat pada berbagai jenis timbangan. Bagaimana cara membacanya? Coba perhatikan contoh berikut. Nah, contohnya timbangan kue. Pertama-tama untuk cara melihat timbangan, yang pertama kita perhatikan adalah 1, letakkan benda di atas timbangan. Kedua, perhatikan angka yang ditunjuk oleh jarum timbangan. Yang ketiga, angka yang ditunjuk jarum merupakan berat benda tersebut. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah berat kue ulang tahun kayaknya ini ya. Atau kue pernikahan ditimbang. Nah, ini menggunakan timbangan kue. Perhatikan anak panahnya sayang. Nih, anak panahnya menuju ke angka 1 ya. Nah, yang Ustazah bulatin ke angka 1, maka jawabannya adalah nih, jarum menunjukkan angka 1, jadi berat kue ini adalah 1 kilogram. Oke? Semoga kalian paham ya. Berikutnya, contoh berikutnya. Perhatikan, ini ada pisang, gambar pisang. Coba perhatikan anak panahnya. Ya, anak panahnya tertuju pada angka 250. Ya, lihat keterangannya. Jarum menunjukkan angka 250. Di antara angka 1 dan 2. Jadi angka 250 ini ada di antara 1 dan 2. Ya. Berarti berat pisang ini adalah 1 kilogram lebih 250 gram. Oke, semoga kalian paham. Lanjut, timbangan digital. Nah, ini timbangan digital ya. Yang pertama, cara menimbangnya bagaimana? Letakkan benda di atas timbangan. Perhatikan, ini contohnya semangka. Yang kedua, perhatikan angka yang tertulis pada layar timbangan. Pada layar timbangan yang ada garis putih, itu adalah angkanya. Nah, angka yang tertulis di layar timbangan merupakan berat benda tersebut. Berarti berat semangkanya ini ya, berapa? 10. Nah, 10 apa? Nah, jadi berat semangka di samping adalah 10 kg. Ini 10,00. Ini artinya 10 kg. Ya? Oke, semoga kalian paham ya. Insya Allah paham. Ini cara membaca timbangan digital. Oke, perhatikan timbangan pasar. Ini biasa kalau ke pasar sering kita lihat. Nah, perhatikan di sini, cara menimbang dengan timbangan pasar adalah dengan memakai anak timbangan. Jadi menimbangnya menggunakan anak timbangan. Anak timbangan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Contohnya, perhatikan di sini. Ini salah satu contoh, ini namanya anak timbangan ya. Ada yang ukurannya 1 kg, 500 gram, 200 gram, 100 gram, 50 gram, dan mungkin ada yang lainnya. Nah, ini salah satu contohnya. Berikut, perhatikan. Cara mengukur timbangan pasar. Yang pertama adalah letakkan benda pada wadah timbangan. Ya, ini timbangan lagi menimbang telur ya. Berikutnya, letakkan anak timbangan pada sisi sebaliknya. Jadi, dari sebelah ustazah, sebelah kanan ustazah ini telur,
Berarti sebaliknya, sebelah kirinya, ini yang Ustazah lingkarin, ini anak timbangan, ya. Selanjutnya, tambah atau kurangi anak timbangan agar posisi kedua sisi seimbang atau sejajar. Yang kita perhatikan, yang ini sayang, ini bisa diganti-ganti anak timbangannya. Tujuannya adalah harus seimbang, ininya harus sama, setara ya. Berat yang di kiri dan kanan itu harus sama. Maka di situ kita bisa membaca berapa berat timbangan benda tersebut, ya. Jadi tujuannya kita harus melihat ininya sama ya. Oke. Jadi dengan kita melihat timbangan ini, nah, kita peroleh adalah berapa di sini anak timbangnya, ukurannya 1 kg dan 1 kg. Kalau kita jumlahkan, maka 1 kg ditambah 1 kg sama dengan 2 kg. Ya. Jadi berat timbangan telur tersebut adalah 2 kg. Oke, semoga kalian paham ya. Nanti kita lanjut tanya jawab. Berikutnya, menuliskan kalimat matematika dari permasalahan terkait dengan satuan berat. Nah, contoh. Sapi Pahuda bermanfaat sebagai sumber penghasilan keluarga Pahuda. Setiap hari Pahuda menghasilkan susu. Susu dapat dijual dan menghasilkan uang. Pahuda secara rutin memerah susu sapi. Kemudian, susu sapi dimasukkan ke dalam kaleng susu. Pahuda menimbang setiap kaleng susu yang dikumpulkan hari ini. Ternyata susu yang dikumpulkan ada 3 kaleng. Setiap kaleng ditimbang beratnya 1 kg. Berarti kita lihat dulu 3 kaleng berisi susu sapi. Berarti 3 kaleng. Setiap 1 kaleng berisi 1 kg. Berarti kalau 3 kaleng berapa ya? Nah, maka berat susu dikumpulkan adalah 1 kg ditambah 1 kg sama dengan, ya, kelihatan. Ya. Insyaallah. Sama dengan 3 kg. Maka berat susu yang dikumpulkan adalah 3 kg. Oke. Nah, untuk latihan halaman 9 nomor 1 dan 5, halaman 10 nomor 2 A, B dan C, dan ini halaman 24 dan 40 kita bahas bersama-sama ya. Nah, itulah tadi penjelasan Ustazah tentang materi timbangan. Kita lanjut dengan tanya jawab.